Diduga karena pengemudi mengantuk, kecelakaan lalu lintas melibatkan mobil minibus dengan truk terjadi di jalur Denpasar Gilimanuk, tepatnya di kilometer 5758, wilayah Banjar Dangitukat, Desa Pengeragoan, Pekutatan, Jembrana. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun pengemudi minibus maupun truk mengalami luka serius. Berdasarkan informasi, minibus yang dikemudikan Syaiful Rizal Mas Agus bergerak dari arah Denpasar menuju Gilimanuk. Saat melintas di lokasi yang merupakan tikungan landai, supir mengaku mengantuk hingga sempat tertidur. Mobil travel tersebut kemudian melaju lurus dan menabrak truk yang datang dari arah berlawanan. Akibat tabrakan tersebut, bagian depan minibus ringsek dan kaca depan hancur. Supir minibus mengalami luka lecet dan mengeluh sakit pada pinggang, sementara kernet mengalami luka lecet. Sedangkan supir truk bernama Yusuf mengalami luka robek di dahi, tangan, dan lutut sehingga harus dirujuk ke RSU Negara Jembrana untuk perawatan lebih lanjut. Proses evakuasi kedua kendaraan berlangsung cukup lama, yang membuat aparat kepolisian harus memberlakukan sistem buka tutup jalur untuk mengurai kemacetan. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas arah Denpasar menuju Gilimanuk maupun sebaliknya sempat tersendat selama 1 jam lebih karena proses evakuasi. Kasus kecelakaan ini masih dalam proses penyelidikan Satlantas Polres Jembrana. Laporan tim liputan Jembrana, Garuda TV. Awalnya Bapak ketemunya di mana? Agus Warsedharma, pria yang hilang terseret arus ketika hendak menolong warga yang nyaris tenggelam di Pantai Purnama, Sukawati, Kabupaten Gianyar, akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Jenazah korban ditemukan terdampar di pinggir Pantai Sabe, Belah Batu, Gianyar setelah 2 hari pencarian oleh tim SAR gabungan. Jenazah Agus Warsedharma, pria 27 tahun, pertama kali ditemukan oleh warga yang turut melakukan pencarian di sekitar lokasi dengan menggunakan metode penyisiran sepanjang pesisir Pantai Purnama hingga Pantai Sabe. Korban ditemukan terdampar di pinggir Pantai Sabe, Belah Batu, Gianyar, berjarak sekitar 500 meter ke arah timur dari titik awal korban dilaporkan menghilang. Tidak berselang lama, tim SAR gabungan tiba di lokasi dan langsung melakukan proses evakuasi terhadap jenazah korban untuk selanjutnya dibawa menuju ruang jenazah Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar. Untuk di pencarian hari kedua, kami dengan jajaran Polsek Sukawati, Satpol Airut, kemudian dibantu dari Basarnas, BPBD, kita masih standby di Pantai Purnama hingga malam ya, 19.00 lebih, dan pukul 20.10 mendapatkan informasi dari warga yang di seputaran Pantai Sabe bahwa ada satu penemuan jenazah yang terdampar, sehingga segera bergerak. Jadi jenazah kami evakuasi saat ini ke Sanjiwani menggunakan armada PMI. Keluarga mengenali jenazah tersebut, jadi dari kalungnya, kemudian dari pose semua, bahwa yang kita cari selama ini adalah beliau. Kondisi fisik korban? Kondisi fisik korban masih utuh semua, mungkin masih ada di bagian kulit saja yang ada tergores, tapi masih utuh semuanya, lengkap. Musibah warga hilang terseret arus Pantai Purnama berawal ketika korban melihat seorang warga bernama Kadek Raditya tenggelam dan terseret arus laut. Korban Agus Warsedharma kemudian berenang ke tengah laut untuk memberikan pertolongan. Namun naas saat proses penyelamatan, korban Agus Warse justru dihantam gelombang
hingga hilang terseret derasnya arus laut Pantai Purnama. Sementara korban Kadek Raditya berhasil diselamatkan oleh warga lainnya dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Laporan tim liputan Gianyar, Garuda TV. Lewat desa. Ayo, dorong. Keluarga dua orang keluarga. Keluarga boleh ikut keluarga. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Pasukan ini terlibat dalam menjaga jalur pelayaran penting dari ancaman teroris atau kelompok kriminal. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Ulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Jembrana dalam beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir serta memicu terjadinya tanah longsor dan pohon tumbang. Dampak cuaca ekstrim terparah terjadi di Kecamatan Mendoyo setelah puluhan rumah mengalami kerusakan akibat debit air meningkat hingga meluap ke pemukiman warga. Tim BPBD Jembrana segera melakukan pendataan, penanganan darurat, dan penyaluran bantuan di lokasi-lokasi terdampak banjir. Banjir terparah merendam wilayah Desa Mendoyo Dautukan, terutama di Banjar Tengah, dengan perkiraan sekitar 300 kepala keluarga terdampak. Di Desa Pos Santen, banjir dan longsor terjadi bersamaan hingga menimpa rumah dan kendaraan warga, terutama di Banjar Dangin Pangkung Jangu. Di Desa Yambang, banjir menerjang 2 banjar dan menimpa 7 kepala keluarga. Sementara di Kelurahan Tegal Cangkring, sejumlah rumah terendam banjir. Jam 11 dari 12 setengah 12. Hujannya berapa jam? Sekitar 1 jaman. Ini yang tenggelam apa aja Pak? Kamar aja masuk, ke kamar aja masuk. Tingginya berapa kira-kira? Di bawah ini lutut ya, lutut. Ini karena airnya meluap dari dam, terus lurus jalannya ke sini gitu. Lurus ke sini di jalan raya tuh, ini air sungai yang di timur naik meluap, ini dia masuk dia.
Warga diimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih bisa terjadi dalam beberapa hari mendatang. Laporan Tim Liputan Jembrano, Garuda TV. Kasus kekerasan dan pelecehan seksual Ketua Yayasan Panti Asuhan Ganesha Sevanam berbuntut pembekuan sementara panti asuhan tersebut oleh pemerintah daerah Buleleng. Anak-anak panti asuhan direlokasi ke panti asuhan lainnya maupun ada yang memilih kembali ke rumah orang tuanya. Proses relokasi anak-anak panti asuhan Ganesha Sevanam di Desa Jagerage berlangsung sedikit alot, lantaran pihak panti asuhan menolak berita acara pemindahan anak-anak dan juga beberapa anak panti menangis karena berpisah dengan teman-temannya. Proses relokasi anak-anak panti ini dipimpin oleh Kadis Sosial Buleleng Putu Karyaman Putra, didampingi Muspika Kecamatan Sawan dan juga perbekal setempat. Total ada 18 anak panti yang direlokasi dari panti asuhan tersebut. Dalam prosesnya beberapa anak panti lebih memilih kembali kepada orang tuanya dan hanya beberapa orang lainnya yang dipindahkan ke panti asuhan yang lebih representatif. Pihak kuasa hukum panti asuhan Made Sumertana mengatakan pihaknya menerima relokasi hanya saja menolak menandatangani berita acara lantaran tidak dilibatkan dalam rembuk dari pihak pemerintah. Pihak panti meminta agar anak-anak diperhatikan supaya jangan sampai terjadi gangguan psikologis setelah dipindahkan karena di panti asuhan mereka sudah seperti keluarga sendiri. Cuma ketika kami harus menandatangani berita acara relokasi tersebut, kami tidak mau. Kenapa? Karena dari awal ya, pihak panti tidak pernah dilibatkan. Sekarang ketika relokasi ini terjadi baru kami dilibatkan. Itu yang membuat dasar kami melakukan penolakan terhadap untuk menandatangani berita acara daripada relokasi tersebut. Sementara itu, Kadis Sosial Buleleng Putu Karyaman Putra mengatakan dari prosesnya dari total 30 anak di Panti Asuhan Ganesha Sevanam, sebanyak 8 orang anak panti yang menjadi korban dititipkan di rumah aman. 16 anak dikembalikan ke rumah orang tuanya, 4 orang dipindahkan ke Panti Asuhan Narayan Seva, sementara 2 orang anak lainnya masih di Panti Asuhan Ganesha Sevanam karena masih butuh proses penyesuaian. Menurutnya, proses pemindahan anak-anak ini membutuhkan proses karena harus melibatkan pihak keluarga. Memindahkan anak ini memerlukan kerjasama. Kami berikan informasi sejelas-jelasnya kepada orang tua atau keluarganya bahwa anak-anak yang ada di Panti Ganesha Sevanam ada yang 7 orang 8 orang ada di rumah aman, sisanya ada di Panti Asuhan Ganesha Sevanam. Anak-anak ini nantinya akan tetap diperhatikan oleh pemerintah dalam hal pendidikannya meskipun sudah dikembalikan ke orang tuanya. Laporan Pande, Buleleng, Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup
hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Bali memiliki sejarah panjang adat dan budaya yang kini menjadi daya tarik utama bagi perkembangan pariwisata. Keunikan Bali ini pun dituangkan dalam sebuah buku karya Ngurah Paramarte. Buku yang diberi judul Gerbang Literasi Surya Chandra mengajak pembaca menelusuri jejak sejarah Pulau Dewata. Buku Gerbang Literasi Surya Chandra secara resmi diluncurkan di Puri Denpasar, Bangli hari Sabtu lalu. Buku ini hadir menjadi sebuah diskursus tentang peradaban Bali. Buku ini membuka kemungkinan-kemungkinan tafsir atas berbagai peristiwa besar yang terjadi pada abad ke-12 hingga 13 antara tahun 1099 hingga 1200 Sake. Penelusuran sejarah peradaban Bali diawali dengan menapaki sejarah pura yang menjadi ruang sakral bagi jiwa mulia para pendahulu seperti raja, ratu, raja, sri, serta para pendiri negeri yang distanakan dan dimuliakan sebagai Ida Betari dan Ida Betara. Keberadaan bangunan-bangunan suci di areal pura tidak hanya merepresentasikan fungsi ritual keagamaan, tetapi juga menyimpan dan merawat ingatan kolektif tentang asal-usul, sistem nilai, serta struktur spiritual dan sosial yang membentuk peradaban Bali. Para pembaca diajak memahami wujud-wujud visual, bentuk arsitektur, tata ruang, serta simbol dan ornamen yang ada pada bangunan-bangunan kuno di Bali. Pendekatan ini diperkuat dengan berbagai bukti otentik lainnya seperti prasasti, cerita rakyat, serta beragam ornamen tradisi. Karena kalau di Bali kan kita mengenal yang namanya konsep Dwara Kala, Singa Dwara kan, itu kan sebenarnya gerbang waktu. Nah di dalam proses pencarian dan penelusuran itu, ya muncullah kemudian literasi masa lalu yang kita coba angkat dalam sebuah buku. Karena apa? Karena sejarah itu kan sesuatu yang menarik. Ya. Kalau kita tidak hanya berdebat tentang benar salah, kan itu kan? Ya, hari ini kan kita masih berdebat dan tidak pernah keluar dari persoalan sejarah kita yang mana. Yang abadi dari sebuah sejarah adalah nilai. Nah, kenapa nggak nilai itu? Nah, buku ini mengangkat nilai yang abadi dari zaman ke zaman tentang sejarah. Nilai. Adat dan budaya menjadi daya tarik tersendiri yang membuat para wisatawan ingin mengenal lebih dalam tentang Pulau Bali. Seiring perkembangan zaman dibutuhkan upaya untuk menjaga kelestarian warisan budaya. Puri berperan penting sebagai pusat budaya dan literasi peradaban. Jadi yang menjaga peradaban itu Puri bersama masyarakat. Sehingga dari sana kemudian kita lihat bahwa peran Puri itu sentral. Disitulah kemudian diperlukan bagaimana Puri yang ada di Bangli. Puri Agung Bangli, Puri Susut,
ya, Puri Taman Bali, Puri Dencari, Puri Kalinan, Puri Bukit, dan Puri Susut Baru Kayu itu bisa bersatu. Karena kebersatuan itulah yang sangat penting. Kalau Puri tidak bisa bersatu, masyarakat pun juga akan terpecah. Di situ peran sentral dari Puri untuk melestarikan budaya, seni tari, adat itu yang sangat penting. Buku Gerbang Literasi Surya Chandra mengungkap fakta sejarah dalam narasi yang mengungkap perspektif baru mengenai peran penting tokoh-tokoh dalam sejarah Bali, khususnya yang terkait dengan kerajaan dan upacara tradisional yang masih dilaksanakan hingga saat ini. Laporan Tim Liputan, Bangli, Garuda TV. Ini ambil keramik di depan sana. Di depan Rangkaian upacara nganyarin dalam Karya Agung Ida Betara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih berlangsung mulai 3 April hingga 23 April 2026. Nganyarin menjadi bagian penting dalam rangkaian upacara suci tersebut. Nganyarin merupakan tradisi persembahyangan yang bertujuan memperbarui makna spiritual piodalan serta sebagai wujud rasa syukur umat Hindu kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momen untuk mempererat kebersamaan umat dalam suasana religius. Pelaksanaan nganyarin dilakukan secara bergiliran oleh pemerintah daerah maupun umat dari berbagai wilayah di Bali. Peserta yang terlibat terdiri dari perwakilan pemerintah, instansi terkait, serta krama yang datang sesuai jadwal penganyar masing-masing. Seluruh prosesi dipusatkan di Pura Penataran Agung Besakih sebagai pusat persembahyangan di kawasan Besakih. Upacara berlangsung khidmat dengan rangkaian persembahyangan bersama yang dilengkapi sarana upakara. Penganyaran mulai hari besok sampai dengan tanggal 23 April yang akan datang. Seluruhnya sudah sesuai dengan jadwal prawartaka karya yang sudah disebarkan baik oleh kabupaten kota seluruh Bali dan prawartaka yang dilaksanakan oleh masing-masing pemaksan di Pura Agung Besakih. Pelaksanaan nganyarin juga diiringi pementasan tari wali sebagai bagian dari pelengkap upacara yang menambah kehikmatan sekaligus memperkuat nilai budaya. Dalam setiap rangkaian kegiatan melalui kegiatan ini, umat Hindu di Bali kembali menunjukkan komitmen dalam menjaga kesucian pura serta memperkuat harmoni spiritual secara bersama-sama. Laporan Ayu Purnamia, Karangasem, Garuda TV.